Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Bang Dana Tukang Buku. Buatmu yang baru menemukan channel ini, silahkan berikan dukungannya dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya episode-episode terbarunya bisa sampai ke teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Istri 100 kg karya Ilyas Wan. Sekarang masuk ke part 26, Sudut Pandang Ayu. Enggak. Aku enggak mau kamu begini. Aku tahu di dalam sini masih ada rasa itu untukku kan? Mas Adam terus saja mencoba untuk meyakinkanku jika dia akan berubah. Jujur, hatiku goyah, niatku buyar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku belum bisa berpikir jernih. Sebaiknya aku berdiskusi lagi sama mama dan papa. Kalau kamu berpikir ini sia-sia, jawabannya tidak. Usaha kamu tidak sia-sia, Ayu. Aku tidak ingin kehilangan kamu lagi untuk kesekian kalinya. Ucap Mas Adam lagi yang kembali memegang kedua tanganku erat. Aku terus membisu tanpa suara. Untuk saat ini belum bisa untuk berpikir. Sebaiknya kamu pulang, Mas. Usirku. Lebih baik memang sekarang pulang. Biarlah agar dia bisa merenungkan kesalahannya selama ini. Enggak, aku mau pulang kalau kamu juga mau ikut sama aku. Ucapnya sambil menggeleng kuat. Pulanglah mas, aku juga harus berpikir. Begitu juga kamu. Ucapku memberi alasan agar Mas Adam bisa langsung pulang dan tidak membuatku goyah untuk menggugatnya. Sepertinya aku juga harus menanyakan pendapat Danis agar aku tidak salah langkah. Mas Adam. Tiba-tiba terdengar suara Claudia yang berteriak memanggil nama Mas Adam. Suaranya makin lama makin jelas terdengar, pertanda dia sedang menuju kemari. Aku dan Mas Adam saling berpandangan. Aku tahu ada gurat gelisah di wajah Mas Adam. Mas, aku tahu kamu pasti kesini. Ucap Claudia saat sudah melihat keberadaan kami. Mas Adam segera bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri Claudia. Ternyata ada Danis juga yang ikut bersama Claudia. Kamu ngapain di sini? Tanya Mas Adam pada Claudia. Wajah Claudia sedikit sembab. Aku yakin dia baru saja menangis. Aku nyariin kamu. Aku gak mau kamu dekat-dekat sama dia. Rengek Claudia yang kembali menangis. Aku masih duduk di tempatku tanpa ada niat untuk berdiri menghampiri mereka. Dia istriku. Kenapa aku gak boleh dekat-dekat sama dia? Dan kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Bentak Mas Adam. Claudia semakin menangis mendengar penuturan dari Mas Adam. Mungkin dia tidak menyangka jika Mas Adam akan berkata seperti itu. Sekilas dia melihat ke arahku dan aku hanya bisa membalasnya dengan senyuman penuh arti. Enggak, aku gak mau putus sama kamu mas. Kamu juga sebentar lagi bakalan cerai kan sama dia? Raung Claudia, sepertinya aku punya rencana lain untuk kamu Claudia. Sekarang kamu pulang gak? Pulang! Teriak Mas Adam memarahi Claudia yang sedang menangis. Jangan kasar sama perempuan, Adam. Akhirnya Danis bersuara. Mungkin dia tidak tahan melihat Mas Adam memperlakukan Claudia dengan kasar. Kalau lo mau, ambil saja noh, ambil. Ucap Mas Adam emosi sambil mendorong tubuhnya Claudia ke arah Danis. Dengan sigap Danis menangkap tubuh Claudia yang melemah karena kebanyakan menangis. Mas, aku mohon, jangan tinggalin aku. Kamu udah janjikan buat nikahin aku. Ringis Claudia yang kini sudah memegang kedua kakinya Mas Adam. Begitulah Claudia, jika kita mengambil hak orang lain, hidup kita akan selalu dalam kecemasan. Ucapku sambil tersenyum melihat ke arah Claudia. Claudia menghentikan tangisnya dan menghapus kasar air matanya. Lalu dia berdiri dan berjalan cepat ke arahku. Diam kamu Ayu, bentak Claudia yang kini menarik rambutku kuat. Au, aku meringis kesakitan karena ulahnya dan aku sengaja tidak melawannya agar Mas Adam membelaku. Apa-apaan kamu? Lepas nggak? Bentak Mas Adam pada Claudia. Dia berusaha melepaskan tangan Claudia dari rambutku. Begitupun Danis, dia berusaha menghentikan kelakuan wanita pengkhianat ini. Setelah melepaskan rambutku, tangan Claudia ditarik oleh Mas Adam dan menyentaknya kasar. Jangan pernah menyentuh Ayu, gumam Mas Adam sambil menunjuk ke arah wajah Claudia. Dia semakin menangis melihat semua sikap Mas Adam padanya. Kamu gak apa-apa? Tanya Danis padaku dan sedikit membelai rambutku. Aku gak apa-apa kok, jawabku sambil tersenyum. Jangan sentuh dia.
Tiba-tiba Mas Adam menepis tangan Danis dari kepalaku. Aku tahu dia cemburu. Biar dia tahu rasanya jadi aku dulu. Sorry, ucap Danis singkat. Sekarang Mas, lebih baik selesaikan dulu semua urusan kamu sama dia. Ucapku pada Mas Adam yang akan memegang kepalaku juga. Aku segera bangun dari tempat dudukku dan berjalan ke arah Claudia. Plak, aku menampar pipinya keras hingga dia terhuyung ke belakang. Mas Adam dan Danis kaget melihatku. Jangan tanya Claudia. Dia memegang pipinya yang perih karena aku tampar. Tanganku pun terasa panas, apalagi pipinya. Itu untuk semua hinaan yang kamu lontarkan. Ucapku menatapnya nyalang. Sadar, yang aku katakan itu semuanya benar. Kamu itu gak pantas buat Mas Adam. Ngaca dong. Teriaknya marah ke arahku. Tapi itu sama sekali tidak membuatku gentar. Berani sekali dia kembali menghinaku. Bukan aku yang tidak pantas untuknya, tapi dia yang tidak pantas untukku. Guamku geram. Maksud kamu apa, Ayu? Tanya Mas Adam padaku. Apa tidak jelas, Mas? Sebaiknya bawa gundikmu ini pergi. Ucapku menatap tajam ke arah Mas Adam. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Dia gak mau sama kamu. Sebaiknya kita pergi dari sini. Seru Claudia mengajak Mas Adam pergi dari sini. Diam kamu penipu, teriak Mas Adam. Claudia kaget melihat tingkah Mas Adam yang seperti di luar kendali. Hidupku itu berantakan gara-gara kamu. Sadar gak kamu udah ngebohongin aku bertahun-tahun? Bentak Mas Adam pada Claudia lagi. Tapi Mas, itu semua aku lakuin karena aku cinta sama kamu. Karena aku sayang sama kamu. Isak Claudia. Terlihat bahunya terguncang hebat karena menangis. Rasakan itu Claudia. Begitulah yang selama ini aku rasakan selama menikah dengan Mas Adam. Cinta kamu bilang. Cinta itu tidak menipu. Mata Mas Adam juga terlihat sembab sekarang. Aku tahu ada begitu banyak beban yang bertumpuk di kepalanya sekarang. Aku mohon Mas, jangan ninggalin aku. Aku cuma sendiri di dunia ini. Orang tuaku tega meninggalkan aku sendiri. Dan sekarang kamu juga akan ninggalin aku. Raung Claudia lagi. Aku dan Danis hanya diam menyaksikan pertengkaran mereka berdua. Kenapa kamu selalu mendapatkan semua yang kamu inginkan? Kenapa? Teriak Claudia melihat ke arahku. Entahlah, dia seperti orang yang frustrasi sekarang. Tampangnya sangat kusut. Sangat jauh dari kata elegan yang sering disandangnya selama ini. Karena aku orang baik, bukan pengkhianat. Jawabku sambil melipat tangan di depan dada. Pergilah dari sini Mas, sebelum Mama dan Papa pulang dan semuanya menjadi lebih rumit. Ajaklah sekalian gundikmu ini. Usirku halus. Mas Adam hanya mengangguk paham setelah aku menyebut nama Mama dan Papa. Aku tahu dia sangat menghargai kedua orang tuaku. Kamu jangan pernah berubah, Ayu. Aku akan menjadi suami yang baik untuk kamu. Ingat itu. Ucap Mas Adam padaku sebelum dia pergi dari sini. Dengan langkah lunglai, Claudia mengikuti langkah Mas Adam keluar dari sini. Semoga Allah menunjukkan jalan padaku, jalan yang terbaik untukku dan juga masa depanku. Kamu gak apa-apa? Tanya Danis saat kami hanya tinggal berdua. Aku oke Danis, aku tidak selemah yang kamu bayangkan. Desisku yang membuat dia tersenyum. Hidupmu terlalu rumit Ayu, jangan stres, itu bisa membuat berat badanmu naik lagi. Ucapnya padaku. Kamu benar Danis, saat ini berat badanku sudah naik 2 kilo. Ucapku yang membuat kedua bola mata Danis membulat. Kemudian kami tertawa bersama mengingat aku harus kembali menjalani diet. Sekarang sebaiknya kamu packing baju dan ikut aku. Ajak Danis sambil memegang kedua bahuku dan memutar badanku menuju ke kamar. Dia tidak sadar jika sikapnya yang seperti ini membuatku semakin nyaman padanya. Kemana? Kamu mau ajak aku liburan? Jangan, aku masih istri orang. Candaku yang membuat Danis tertawa terbahak-bahak. Aku mau culik kamu lagi. Kamu harus diet, biar Adam makin kesemsem sama kamu. Ucap Danis sambil berjalan di belakangku. Berarti kalau aku gendut, aku jelek ya? Tanyaku tanpa melihatnya. Cantik, tapi bukannya kamu pengen Adam cinta sama kamu? Tanyanya balik. Dulu, sekarang gak lagi. Benarkah? Iya,
Sekarang aku mau menjadi diriku sendiri tanpa harus berusaha berubah untuk sekadar dicintai. Bukankah cinta yang tulus itu tidak memandang fisik? Kalau begitu stop berjalan, karena kita nggak jadi diet. Hah? Kenapa? Aku membalikkan badan melihat ke arahnya. Karena kamu cantik apa adanya. Ucap Dani sambil tersenyum ke arahku. Ya Allah, dia sangat tampan. Astagfirullah.